Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Agustina, saya dari kelas 11 akuntansi 1. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan pemberontakan PRRI atau Permesta. Pemberontakan PRRI atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia terjadi setelah Belanda mengakui kedaulatan NKRI pada tahun 1957. Gerakan yang disebut juga Permesta atau Perjuangan Rakyat Semesta ini berawal dari kekecewaan angkatan militer daerah terhadap pusat, khususnya di wilayah Sumatera dan Sulawesi. Bentrokan PRRI atau Permesta awalnya sebatas kekecewaan atas minimnya kesejahteraan dan ketidakadilan yang dirasakan warga sipil dan militer di daerah tersebut. Persoalan tersebut melebar pada tuntutan otonomi daerah hingga berujung penumpasan yang merenggut korban puluhan ribu jiwa. Latar belakang pemberontakan PRRI dalam buku sejarah Demi Kehormatan Negara yang disusun oleh Hasyati tahun 2020, pertentangan pemerintah pusat dan sejumlah daerah berpangkal pada persoalan alokasi dana pembangunan yang tidak merata dan tuntutan otonomi daerah. Situasi sudah memanas sejak terjadi pengurangan divisi pada brigade di Angkatan Darat yang menyisakan resimen infanteri 4 TTI-BB. Para perwira dan tokoh militer di daerah kecewa dan merasa terhina akan hal tersebut setelah berjuang mempertaruhkan jiwa raga untuk bela negara. Ketidakpuasan tersebut terjadi di sejumlah wilayah Sumatera dan Sulawesi, serta diperparah dengan tingkat kesejahteraan prajurit dan masyarakat yang sangat rendah kala itu. Hal ini menjadi pemicu kemunculan Dewan Perjuangan Daerah pada Desember 1956 hingga Februari 1957. Dalam buku Prajurit-Prajurit di Kiri Jalan tahun 2011, karya Patrick Matanasi, PRRI atau Permesta lahir di Padang, Sumatera Barat pada 15 Februari 1958. Di sisi lain, Permesta sudah terbentuk pada 2 Maret 1957 di Makassar, Sulawesi Selatan. Tujuan dan tokoh pemberontakan PRRI atau Permesta. Puncak pemberontakan PRRI atau Permesta ditandai dengan persetujuan dari Letnan Kolonel Ahmad Hussein terkait berdirinya PRRI dan pembentukan kabinet dengan Syafruddin Prawira Negara sebagai Perdana Menteri. Proklamasi berdirinya PRRI disambut meriah di Indonesia bagian timur. Sementara itu, Letnan Kolonel D.C. Sumba, Komandan Daerah Militer Sulawesi Utara dan Tengah, memutus hubungan dengan pemerintah pusat dan mendukung PRRI. Dari ketidakpuasan tersebut, terjadi pembentukan Dewan Perjuangan, yaitu 1. Dewan Banteng yang dipimpin Letkol Ahmad Hussein di wilayah Sumatera Barat. 2. Dewan Gajah yang dipimpin Kolonel Maludin Simbolon di wilayah Sumatera Utara. 3. Dewan Garuda yang dipimpin Letkol Barlian di wilayah Sumatera Selatan. Dan yang keempat, Dewan Manguni yang dipimpin Kolonel French Sumual di Sulawesi. Adapun tujuan dari pembentukan dewan-dewan tersebut ialah menyatukan kepentingan sehingga muncul 3 tuntutan utama dari PRRI atau Permesta kepada pemerintah pusat, yaitu meminta pembubaran Kabinet Juanda, pembentukan pemerintahan sementara oleh Muhammad Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX, hingga pemilihan umum berikutnya dilaksanakan Soekarno kembali ke posisi konstitusionalnya. Terkait masalah otonomi daerah, PRRI menuntut pemerintahan bertindak adil dan merata untuk alokasi dana pembangunan daerah. Dampak dan akhir dari pemberontakan PRRI. Aksi PRRI atau Permesta dianggap sebagai bentuk pemberontakan oleh pemerintah pusat yang kemudian segera membentuk operasi penumpasan. Pemerintah membentuk operasi gabungan dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Perang RI atau APRI untuk menyelesaikan pemberontakan PRRI atau Permesta. Operasi penyelesaian diantaranya yaitu Operasi Tegas yang dipimpin Letkol Koharudin Nasution, lalu Operasi 17 Agustus yang dipimpin oleh Ahmad Yani, Operasi Sabta Marga yang dipimpin Jatikusumo, dan Operasi Zadar yang dipimpin oleh Letkol Ibnu Sutowo.
Tentara ABRI melakukan berbagai macam tindak kekerasan untuk menumpas gerakan PRRI. Ribuan orang ditangkap paksa akibat keterlibatan atau dicurigai sebagai simpatisan PRRI atau Permesta. Gerakan ini menimbulkan berbagai dampak negatif, diantaranya yaitu memakan korban jiwa hingga 22.174 jiwa, 4.360 luka, dan 8.072 orang tawanan. Kondisi ekonomi terganggu dan muncul inflasi deflasi. Terjadi perpecahan antara hubungan persaudaraan di daerah. Kurangnya bahan makanan. Pimpinan NKRI menyadari akan ancaman konflik perbedaan di berbagai wilayah. Saat terjadi kerusuhan, sejumlah SMP, SMA, hingga universitas terpaksa ditutup sementara karena hampir semua dosen dan mahasiswa terlibat PRRI. Di tahun 1961, Presiden Soekarno memberi kesempatan pada anggota pemberontakan PRRI atau Permesta untuk berdamai dan diberikan amnesti yang tertuang dalam Surat Keputusan Presiden nomor 322 tahun 1961. Mungkin sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.